Selamat sore, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Gloria. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu ya. Selamat beribadah di Kids Service. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, apa kabar? Gloria berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Oh iya teman-teman, ayo kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Tolong Tuhan campur tangan dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, kita akan nyanyi lagu Happy Ya Happy Ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin dalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin dalam. Shalom teman-teman, kita akan nyanyi lagu pujian, Ku buka hatiku, aku buka hatiku. Ku
hari Minggu jam 4 sore kita mau beribadah. Sebelumnya yuk siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Oke, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan sehingga kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita sudah berdoa, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, duduk yang manis, kita mau dengar cerita. Oke, yuk. Belum lama tanggal 2 April kita habis Paskah loh. Nah, selama Paskah berarti kan ada penampakan atau pemunculan Tuhan Yesus yang membuktikan kalau dia itu bangkit dari kubur. Tuhan Yesus nggak mati loh, Tuhan Yesus nggak ada dalam kubur selamanya loh, tapi Tuhan Yesus bangkit. Nah, untuk membuktikannya itu ada satu kisah yang kita mau dengar sore ini. Suatu hari murid-murid Tuhan Yesus itu sedang ada di Danau Galilea, sebuah danau yang suatu tempat yang akrab buat mereka, suatu danau yang rasanya sekali lihat di situ letak utara, barat, lautnya mereka udah hafal. Apalagi adik-adik tahu nggak pekerjaan murid-murid Tuhan Yesus itu apa? Penjala ikan kan, nelayan kan, penjala ikan. Pasti mereka sudah hafal semuanya. Tapi kenyataannya mereka sudah mencari ikan dari pagi sampai malam, sampai menjelang pagi lagi. Tidak ada satu ekor pun yang mereka dapat. Mereka sudah mencari di selat, di arah barat, nggak ada juga ikan-ikan yang mereka dapat. Timur, laut, semua mereka nggak dapat. Sampai mereka kelelahan, mereka capek, mereka tidak mendapatkan hasil. Secara logika, secara perhitungan, mereka adalah orang-orang yang sangat ahli dalam mencari ikan. Secara pekerjaan mereka adalah seorang nelayan. Tapi saat itu, malam itu mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun hingga pagi menjelang. Mereka sudah lelah, mereka sudah mau bersiap-siap untuk pulang dengan hasil yang tidak ada satupun mereka dapat ikan-ikan yang mereka dapat untuk dijual. Ketika kelelahan mereka, di tengah kekecewaan mereka, mereka capek, mereka letih, tiba-tiba datang seorang yang menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya. Secara logika, adik-adik kalau disuruh, sedangkan sudah melakukannya, mau nggak ya? Yakin nggak ya? Tiba-tiba ada orang lain, ada yang datang, tebarkanlah jalamu, maka kau akan dapat ikan. Sedangkan mereka mencari ikan itu dari pagi sampai malam lagi, sudah mau pagi lagi tidak dapat. Tapi tanpa mereka berpikir panjang, tanpa adanya mereka harus berdebat kiri kanan, tanpa mereka mengeluh kiri kanan, mereka menebarkan jalannya, mereka tebarkan jalannya ke tempat yang sebenarnya sudah mereka tebarkan jalannya tadi malam. Karena kenapa murid-murid Tuhan Yesus mau melakukan? Karena satu, karena dia percaya dia melakukan yang diperintahkan tanpa mengeluh, tanpa harus berdebat, tanpa harus mengucara, tanpa mendebat apapun itu namanya, dia menebarkan jalan. Nah, menurut adik-adik, murid-muridnya dapat ikan nggak? Tiba-tiba disuruh menebarkan jalan, menurut adik-adik dapat nggak ikannya? Apa tetap nihil seperti sebelumnya? Di luar dugaan, mereka itu mendapatkan ikan yang sangat-sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada yang biasa mereka dapatkan. Sampai-sampai ada pernah lihat jala nggak? Sampai-sampai jala yang mereka tebar itu tidak muat dengan ikan-ikan yang mereka dapat, hingga harus dibantu dengan orang lain untuk mengangkat jalannya. Kenapa mereka mau melakukan jalannya? Karena satu, mereka percaya. Kedua, mereka tidak pakai logika atau pakai kemampuan diri sendiri. Kalau mereka pakai kemampuan diri sendiri, mereka sudah melakukan tuh dari pagi sampai pagi lagi, sampai mau pagi lagi. Tapi kenyataannya nggak dapat ikan. Tapi
ketika diperintahkan untuk menebarkan jalannya, mereka mau melakukannya tanpa memikirkan mereka punya keahlian yang hebat, mereka bisa menghitung arah angin semuanya, tapi mereka mau melakukannya. Mereka mengenyampingkan logika mereka, kepintaran mereka, karena mereka percaya dan mereka mau mendengarkan perintah. Siapa ya? Itu siapa yang memerintah hingga dapat jala penuh ikan ya? Benar, Tuhan Yesus. Mereka, Petrus, seorang nelayan yang hebat, semua murid-murid itu nelayan yang hebat, tapi ketika diperintahkan untuk menebarkan jala, dia tidak pakai ilmunya, dia nggak pakai ilmu angin barat timurnya, tapi dia langsung mau melakukannya. Kenapa? Karena mereka percaya dan mereka tahu mereka harus melakukannya atau mereka bertindak. 3. Kenapa mereka akhirnya dapat ikan? Mereka melakukannya dengan suka hati. Mereka melakukannya dengan kerendahan hati mereka untuk diperintah. Mereka mau melakukannya karena mereka tahu ada Tuhan yang memerintah mereka adalah Tuhan yang biasa bersama-sama mereka. Tuhan yang biasa melakukan mujizat. Walaupun pada saat itu mereka belum tahu, tapi mereka mau melakukannya karena mereka percaya dia menyampingkan kemampuannya dan mau melakukannya. Jadi setiap orang bisa pintar, setiap orang punya keahlian yang berbeda-beda, kemampuan yang hebat, tapi tanpa kepercayaan akan Tuhan, kemampuan itu kesadaran kalau kemampuan itu berasal dari Tuhan juga tidak bisa. Kedua, mereka bisa mendapatkan hasil. Kenapa? Tidak menggunakan logika mereka, tidak menggunakan kemampuan mereka, tidak melakukan apa yang menurut mereka baik, tetapi mereka mau melakukan apa yang Tuhan minta. Terus apa lagi? Bertindak. Percaya aja perlu, percaya perlu, tidak menggunakan logika perlu, tapi yang penting juga mau bertindak atau mau melakukannya. Dengan kata lain, mau dengan atau rela hati mau melakukan perintah Tuhan, mau bertindak dengan sesuai dengan arahan Tuhan. Dan sudah terbukti kan hasilnya bahkan jauh lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Jadi kalau adik-adik mau lebih baik lagi, mau punya keinginan yang ingin Tuhan jawab, punya keinginan atau kemauan yang kira-kira kok saya nggak dapet ya, kok Tuhan nggak kasih ya. Jadi adik-adik harus belajar dari murid-murid Tuhan yang penjala ikan, yang hebat tapi mau dipimpin sama Tuhan. Jangan hanya gunakan kemampuan sendiri, tapi percaya kalau kemampuan itu pun berasalnya dari Tuhan. Apalagi bertindak. Ayo bertindaklah, jangan hanya sekedar keinginan saya mau jadi anak baik, saya mau berbuat baik, saya mau jadi anak Tuhan yang baik, saya mau jadi anak yang baik di rumah, tapi tidak bertindak pun itu rasanya hanya angan-angan belaka. Jadi seperti murid-murid Tuhan, mereka mau melakukannya dan mereka percaya dan hasilnya mereka sudah mendapatkan. Jadi jadilah, walaupun kalian bukan bilang saya masih kecil, bukan penjala, bukan nelayan, tapi ketentuan-ketentuan itu tetap berlaku. Bukankah kalian juga murid-murid Tuhan Yesus, sama seperti yang ada di Danau Galilea yang sedang mencari ikan? Benar? Jadi jadilah murid Tuhan yang baik, jadilah murid Tuhan yang baik sekalipun kalian berada di rumah, sekalipun kegiatan kalian terbatas, sekalipun kalian punya kemampuan yang banyak, tapi tanpa percaya penuh totalitas sama Tuhan, kalian tidak akan menjadi anak yang baik dan bersiap. Semua akan kalian dapat kalau kalian mau percaya, mau menyampingkan keinginan kalian sendiri, tetapi mau dipimpin sama Tuhan. Oke ya. Jadi kalian mau jadi yang seperti apa? Apakah kalian mau jadi dapat ikan yang banyak, hasil yang baik atau tidak? Semua ada di pilihan di kalian. Oke. Tugas minggu ini bersenang, tahu dong cerita ini, selalu familiar dong. Yuk ceritakan kembali
cerita kalian, menurut versi kalian, menurut bahasa kalian tentang murid-murid Tuhan Yesus yang bertemu Tuhan Yesus di Danau Galilea, dan Tuhan Yesus membantu untuk mendapatkan ikan di saat mereka tidak dapat ikan walaupun sudah mencari satu malaman dengan kemampuan mereka sebagai nelayan yang hebat. Ceritakan kembali. Jadi jangan lupa stop tugasnya di hari Kamis, karena di luar hari Kamis kita tidak akan menghitung poin kalian. Terus absennya jangan hanya di awal dong, tapi di akhir absen juga. Oke? Jangan lupa ya, absen juga, ikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Itu juga satu bentuk kepatuhan kita buat adik-adik di rumah untuk tetap beribadah walaupun hanya melalui online. Oke, tutup mata kalian, lipat tangan. Kita berdoa, jangan lupa kalian tetap jadi anak-anak hebat, jangan lupa jadi tetap yang baik, karena itulah yang Tuhan inginkan. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengalaman yang Tuhan berikan bersama murid-murid Tuhan Yesus di Danau Galilea. Tuhan, ajar kami untuk tetap patuh seperti murid-murid yang ada di sana, agar kami mendapatkan hasil yang sama baiknya seperti mereka. Tuhan, bimbing kami di saat kami masih kecil, tapi kami percaya kami pun tetap murid Tuhan. Terima kasih, berkati kami, berkati siapapun yang mau mendengarkan ibadah kami, berkati gereja kami, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai minggu depan. Selamat sore anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan kan? Tidak ada satupun di antara kalian yang tidak diberkati oleh Tuhan, apalagi kalau kalian sungguh-sungguh yang mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan, punya kerinduan untuk terus ada di dalam ibadah sekolah minggu. Pasti Tuhan menyayangi kalian dan juga memberkati. Yuk kita akhiri ya ibadah kita dengan doa. Semua duduk yang manis, atau kalau ada yang mau berdiri silahkan berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Semua berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sore hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kami sudah beribadah. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami, membawa kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Tuhan akan terus menolong kami supaya kami boleh hidup di atas kebenaran firman Tuhan, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, hingga hidup kami Tuhan meskipun kecil, tetapi kami dapat menyukakan hati orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini dan kami sekarang akan menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik, anak-anak yang manis-manis, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai kalian. Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidupmu, membawa engkau menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin.